to you. Lord, I want to be with you. In your presence, I can hold the dreams. I will trust in you. I will trust in you. I believe in you. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara, saya yakin saudara sudah tidak asing lagi mendengar kata unity atau kesatuan hati. Jika saudara tergabung dalam komunitas sel di gereja kita, kesatuan hati menjadi salah satu nilai penting yang selalu digaungkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana Pentakosta, dalam hal ini pencurahan Roh Kudus, menghadirkan kesatuan. Pada malam sebelum Yesus diserahkan untuk disalibkan, ada beberapa peristiwa penting yang ia lakukan. Salah satunya, doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya yang dicatat dalam Yohanes 17 ayat 1-26. Perhatikanlah bagian dari doa tersebut. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya tetap menjadi satu, bahkan sesudah ia naik ke surga. Disunity atau perpecahan menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi para murid. Perpecahan dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan, latar belakang, suku, pekerjaan, bahkan berbeda secara teologis. Dalam Alkitab dicatat, para murid pernah beberapa kali memiliki pandangan yang berbeda yang cukup tajam. Padahal Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka secara fisik.
Maka doa-doa Yesus sebelum penyerahan dirinya memiliki pesan unity. Seperti dilihat dalam Yohanes 13-16. Tuhan Yesus ingin murid-murid tetap menjadi satu, sama seperti Allah Tritunggal itu satu. Ia beberapa kali juga memerintahkan mereka untuk saling mengasihi dan melayani. Lalu tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan atas murid-muridnya. Karena Roh Kuduslah yang akan membuat unity di antara mereka dapat terjadi dengan mulus. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk tinggal di Yerusalem dan menantikan Roh Kudus. Sesudah menerima kuasa tersebut, barulah mereka dapat melakukan yang Ia perintahkan, yaitu menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Selain memperlengkapi para murid dan gereja Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Pentakosta juga memampukan kita untuk hidup dalam kesatuan. Dalam kitab Kisah Para Rasul tercatat beberapa peristiwa, di mana ada pencurahan Roh Kudus, potensi perpecahan tidak terjadi. Sebaliknya, kesatuanlah yang terjadi. Mari kita perhatikan beberapa peristiwa tersebut. Yang pertama, pada hari raya Pentakosta, mereka yang menantikan pencurahan Roh Kudus mendapatkan baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, seperti tertulis di Kisah 2 ayat 1-4. Banyak orang yang melihat peristiwa ini memiliki pandangan yang berbeda atas apa yang terjadi. Tetapi setelah Petrus menjelaskan bahwa kejadian ini adalah nubuatan Yoel yang sedang digenapi, Roh Kudus bergerak di antara pendengarnya, lalu ribuan orang dari berbagai tempat dan berbagai bahasa bertobat, dibaptis, dan bersatu. Yang kedua, atas tuntunan Roh Kudus, gereja dapat menunjuk 7 orang yang akan bertanggung jawab atas pelayanan jemaat. Mereka bahkan banyak yang melayani di luar tanggung jawab awal, termasuk pada orang dan tempat yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Seperti Filipus yang melayani di Samaria, yang pada saat itu dianggap berbeda etnisitas karena bukan keturunan Israel murni, dan kepada Sida-Sida atau Kasim di Ethiopia. Yang ketiga, saat dilayani oleh Petrus, seorang perwira pasukan Italia bernama Cornelius dan seisi keluarganya menerima baptisan Roh Kudus, seperti tertulis di Kisah 10 ayat 1-48. Bagi Petrus, fakta bahwa Allah memberikan rahmat-Nya kepada kaum Gentiles atau non-Yahudi adalah hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Maka kita tahu, anugerah Allah tercurah untuk semua orang, dan tidak ada alasan bagi orang Yahudi Kristen dan Gentile Kristen untuk tidak bersatu. Yang keempat, ketika terjadi perbedaan pendapat antara jemaat dan pimpinan gereja pada saat itu mengenai sunat, hal ini mendorong diadakannya sidang di Yerusalem. Namun karena adanya tuntunan Roh Kudus atas para peserta sidang, akhirnya masalah sulit tersebut dapat terselesaikan. Anugerah keselamatan bagi semua bangsa dinyatakan, amanat agung dilakukan dengan lebih kencang, dan kesatuan antar jemaat lokal terjadi dan bertambah kuat. Pentakosta membawa kesatuan, di mana Roh Kudus dicurahkan, disitulah terjadi pertobatan, pengertian yang lebih dalam akan firman Tuhan, dan tuntunan untuk gerejanya dalam menyikapi berbagai hal. Tugas kita sekarang ini adalah melanjutkan apa yang telah Yesus dan para rasul lakukan, yaitu hidup dalam kesatuan, karena kita telah menerima Roh Kudus dan kasih Kristus. Amin. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu?
Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi. Senang sekali kalau pada hari Minggu ini kita boleh kembali bertemu, beribadah bersama-sama sekalipun secara online. Tetapi saya percaya kasih Tuhan tetap menyatukan kita dan kuasa Tuhan itu tetap selalu ada di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita udah boleh memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Dan sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kalau kembali pada hari Minggu ini Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan, sekalipun secara online Tuhan. Tetapi kami percaya kuasa-Mu, kasih-Mu itu tidak terbatas, tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan, kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan.
Kami percaya bahwa firman-Mu sanggup menerangi jalan-jalan kami Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, kami percaya bahwa Tuhan itu baik. Kami percaya bahwa firman-Mu itu selalu sanggup menerangi jalan-jalan kami. Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap kami, hingga setiap kami Tuhan boleh menerima hikmat dan pengertian. Dan di atasnya kami boleh hidup lewat iman percaya kami kepadamu, dan hidup kami adalah hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, saya percaya kita ada di tahun paradigma yang baru. Nah, di tahun paradigma yang baru ini, saudara, saya percaya di tahun yang baru ini kita tidak bisa maksimal, ya, kalau kita tidak mau memperbaharui cara pandang kita atau cara berpikir kita. Kita nggak bisa memulai sesuatu hidup yang baru kalau kita masih pakai cara yang lama. Kita nggak bisa memulai hidup yang baru kalau masih kita memakai cara berpikir yang lama. Seringkali cara pandang kita atau cara berpikir kita itu yang membuat kita stuck, itu yang membuat kita tidak berani melangkah, Bapak Ibu. Dan Yesus berkata di dalam firman-Nya, dikatakan bahwa tidak bisa menaruh anggur yang baru di dalam kantong anggur yang lama. Tidak bisa menaruh anggur yang baru ke dalam kirbat yang lama, karena pasti anggurnya akan jadi rusak. Nah, demikian pula di dalam kehidupan kita. Kita ada di tahun paradigma yang baru. Saya percaya Tuhan mau untuk kita juga merubah cara pandang kita. Kita merubah cara pandang kita menjadi cara pandang yang baru, yaitu bukan cara pandang yang lama, tidak sama dengan cara pandang dunia, tetapi mempunyai cara pandang sebagaimana bukan apa yang seperti dunia katakan tentang kita, tetapi tentang firman Tuhan, tentang apa yang Tuhan katakan, firman Tuhan katakan tentang kita. Kita dikatakan tidak bisa memulai sesuatu yang baru dengan cara yang lama. Seperti tadi yang saya katakan, seringkali kita berpikir masalah kita terlalu besar. Seringkali kita berpikir aku tidak bisa melakukannya dan sebagainya. Tetapi biarlah di tahun paradigma yang baru ini kita mulai berpikir yang besar. Kita mulai berpikir yang baik. Kita mulai berpikir yang luar biasa. Kita boleh melihat dari kehidupan Raja Daud. Kita boleh belajar dari kehidupan Raja Daud. Dari seorang anak dari keluarga yang biasa-biasa aja, saudara. Tetapi Tuhan punya pikiran yang luar biasa tentang Daud, ya. Dan kita tahu bahwa Daud menjadi raja yang bertahta saat itu, yang berkuasa saat itu, yang cukup lama di bangsa Israel, menjadi bangsa yang besar, menjadi raja yang besar dari seorang yang biasa-biasa aja. Saya dari orang yang biasa-biasa aja menjadi raja yang luar biasa. Saya percaya bahwa Daud belajar untuk merubah cara pandangnya, merubah cara berpikirnya tentang siapa dia, bukan melihat keadaannya, tetapi melihat kepada janji Tuhan yang Tuhan sudah janjikan di dalam kehidupannya. Kita juga boleh melihat, belajar dari kehidupan Ester, dari seorang anak yatim piatu yang biasa-biasa aja. Ester bisa masuk ke dalam istana raja bukan kebetulan, tetapi kita boleh melihat cara pandang Ester yang berbeda. Saudara, cara pandang Ester yang berbeda membuat dia meresponi segala sesuatu yang mendatangi kehidupannya juga berbeda. Ester punya mimpi yang besar, Ester punya mimpi yang luar biasa, yang membawa dia, yang meloloskan dia bisa menjadi seorang ratu, saudara, pada zamannya. Saya percaya tuh, saudara, bahwa apapun keadaan kita hari-hari ini, kita harus punya mimpi yang besar. Kita harus punya cara pandang sebagaimana yang Allah pikirkan tentang kita. Yeremia 29 ayat yang ke-11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang kamu, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera
untuk hari depanmu yang penuh dengan pengharapan. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa Tuhan tahu apa yang Dia pikirkan tentang kita. Saudara, pikiran Tuhan tentang kita adalah anak-anaknya yang terus naik dan tidak turun. Pikiran Tuhan tentang kita adalah anak-anak yang menjadi kepala dan bukan ekor. Pikiran Tuhan tentang kita adalah anak-anak yang lebih daripada pemenang. Apapun di dalam kehidupan yang kita hadapi, tetapi Tuhan sudah punya pikiran yang amazing, pikiran yang luar biasa tentang kita, anak-anaknya. Saudara, saya percaya sebagaimana kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, perjalanan bangsa Israel di padang gurun, itu saudara bukan bicara tentang kemenangan saja. Kemenangan Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan bangsa Israel, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Bangsa Israel harus merubah cara pandang mereka. Bangsa Israel harus merubah cara berpikir mereka dari cara pandang budak. Dari cara berpikir budak, mereka harus merubah cara pandangnya menjadi cara pandang orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan. Orang yang sudah diperdulikan oleh Tuhan. Orang yang sudah dibawa keluar oleh Tuhan. Orang yang memiliki janji-janji Tuhan. Saudara, tidak mudah untuk merubah cara pandang bangsa Israel. Bahkan kita lihat setiap kali mereka bersungut-sungut, setiap kali mereka komplain, setiap kali mereka marah kepada Tuhan, mereka masih memakai cara pandang mereka yang lama. Mereka masih memakai cara berpikir mereka yang baru. Padahal Tuhan sudah memakai cara berpikir mereka yang lama. Padahal Tuhan sudah memberikan yang baru. Ada tertulis, lihat, aku telah membuat segala sesuatunya menjadi baru. Jangan kamu ingat-ingat lagi. Jangan kamu tengok-tengok lagi ke belakang, kata Tuhan. Tuhan mau membuat jalan buat setiap kita. Karena bagi Tuhan tidak ada satu perkara pun yang mustahil. Saat tidak ada jalan, Tuhan sanggup buat jalan buat setiap kita. Bahkan bicara tentang yang namanya memperbarui pikiran kita, memperbarui cara berpikir kita. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, saudara, Rasul Paulus dengan jelas mengatakan bahwa di dalam kehidupan kita ada hal-hal yang harus kita pikirkan. Dengan kata lain, kita harus memilah-milah pikiran kita. Kita harus memilih-milih apa yang mau kita pikirin, saudara. Ya, apa yang mau kita taruh di dalam pikiran kita. Tidak semuanya harus kita pikirkan. Yang harus kita pikirkan adalah, yang harus terus kita pikirkan adalah firman Tuhan, adalah janji Tuhan, adalah apa yang Tuhan pikirkan tentang kita. Dan biarlah saudara, waktu keadaan yang kita hadapi, saudara, bukan kita pikirkan bagaimana seperti yang dunia pikirkan, saudara, tetapi kita merubah pikiran kita, kita menyesuaikan pikiran kita itu dengan firman Tuhan. Kalau mungkin dunia berkata, wah pandemi, kita pasti akan turun, kita terus akan rugi, atau mungkin kita akan mengalami hal-hal yang susah. Tetapi biarlah kita taruh pikiran Kristus, kita taruh pikiran Tuhan di dalam pikiran kita, di mana Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan di dalam hidup kita, di mana Tuhan berkata bahwa Tuhan selalu mau merancangkan hidup kita terus naik dan tidak turun, di mana Tuhan berkata bahwa Tuhan mau saudara dan saya menjadi kepala dan bukan ekor. Itu adalah pikiran Tuhan bagi setiap kita. Saudara, saya percaya saudara bahwa intimidasi iblis itu selalu mau menyerang pikiran kita. Tetapi di dalam Amsal 23 ayat yang ke-7 dikatakan, jadi seperti apa yang kita pikirkan, seperti itulah kita. Oleh karena itu pikiran kita itu penting banget, saudara. Karena seperti apa yang engkau pikir tentang dirimu, seperti itulah engkau. Kalau engkau selalu mengasihani dirimu, kalau engkau selalu self pity, ya selalu mengasihani dirimu,
berendam di dalam kesedihan, berendam di dalam kekecewaan, berendam di dalam sakit hati, saudara nggak akan pernah bisa maju. Saudara nggak akan pernah bisa mempunyai kehidupan yang baru. Tetapi sekarang yang Tuhan mau adalah kita bangkit, saudara, dan punya pikiran Kristus dan berkata, Tuhan mengasihi saya, Tuhan sanggup merubah hidup saya, Tuhan sanggup mengangkat hidup saya, Tuhan sanggup menjadikan apa yang tidak mungkin buat saya itu menjadi mungkin. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang baik. Roma 12 ayat ke-1 dan 2 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, di sini kita belajar, saudara, dari Alkitab mengatakan bahwa kita dapat diubah melalui pembaruan pikiran kita. Hidup kita bisa berubah dimulai dari cara pandang kita, cara berpikir kita yang diubahkan. Saudara, saya percaya pola pikir kita, cara pikir kita itu menentukan kelakuan kita, attitude kita, menentukan respon kita, menentukan perkataan kita, saudara. Oleh karena itu, saudara, Amsal 4 ayat 23 dikatakan guard your thought, gitu ya. Jaga pikiran kita, jaga hati kita. Karena Amsal 23, kembali saya katakan ayat yang ke-7 dikatakan, you are what you think. Engkau seperti apa yang engkau pikirkan tentang engkau. Tadi kita baca di dalam Filipi 4 ayat 8, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, saya rindu di tahun paradigma yang baru ini, saudara, kita memulainya dengan yang baru, yaitu dengan merubah cara berpikir kita, merubah cara pandang kita. Bagaimana caranya, saudara? Kita menggantikannya dengan pikiran Kristus. Kita menggantikannya, saudara, dengan apa yang Tuhan pikirkan tentang kita. Gimana caranya, saudara? Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, pikirkan firman Tuhan. Bahkan di dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga, Alkitab katakan bahwa Allah akan menjaga orang-orang yang pikirannya melekat kepadanya dengan damai sejahtera yang sempurna. Waktu saudara percaya kepada firman Tuhan, waktu saudara percaya kepada janji Tuhan, waktu saudara percaya kepada perkataan-perkataan Tuhan tentang apa yang Tuhan pikirkan tentang saudara, firman Tuhan, janji Tuhan katakan bahwa Dia akan menjaga pikiran saudara dengan damai sejahtera yang sempurna, saudara. Bukan damai sejahtera yang dibeli di toko damai, bukan damai sejahtera karena saudara mungkin tidak punya masalah atau tidak punya persoalan di dalam kehidupan saudara, tetapi damai sejahtera yang melampaui segala akal. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang setia, yang tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dimana kita bisa berkata, kalau dulu Tuhan tolong kita, sekarang pun dan sampai selama-lamanya Tuhan pasti mau tolong kita. Sebagaimana orang-orang kudusnya Tuhan di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Alkitab, mereka mengalami Tuhan, mereka mengalami mujizat, mereka mengalami kuasa Tuhan. Demikian pula kita yang sekarang ada hidup di dalam perjanjian baru, terlebih lagi di mana Tuhan Yesus sudah berkata sudah selesai di atas kayu salib buat setiap kita. Saudara, Tuhan mau supaya saudara dan saya percaya kepadanya bahwa Dia adalah Bapa yang baik, bahwa Dia adalah Bapa yang setia buat setiap kita. Apapun yang ada di dalam pikiranmu hari-hari ini, saudara, pikirkanlah bahwa kita punya Tuhan yang setia, bahwa kita punya Tuhan yang baik, yang tidak pernah berubah.
dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan kerinduan Tuhan buat setiap kita. Seringkali saya katakan, kita terus naik dan tidak turun. Kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Itu adalah kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau saudara dan saya sehat. Tuhan mau saudara dan saya menjadi saksinya. Tuhan mau saudara dan saya menjadi berkat dimanapun kita berada. Saudara, di tahun paradigma yang baru ini, kalau saudara mau sesuatu yang baru, mulailah dengan merubah cara pikir kita. Mulailah dengan merubah cara pandang kita, saudara. Kita memulai yang baru dengan cara pandang yang baru. Dan saudara, saya percaya alhasil saudara, sebagaimana ada tertulis, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal pikiran kita, itulah yang akan menjagai hati dan pikiranmu. Saya percaya waktu kita mengerjakan segala sesuatu, waktu kita punya damai sejahtera, waktu kita punya confident di dalam Tuhan, saudara melangkah, saudara, kita melangkah dengan iman. Waktu saudara melakukan sesuatu, saudara melakukannya dengan iman. Kenapa saudara? Karena kita percaya Allah ada di pihak kita. Waktu Allah ada di pihak kita, siapakah yang boleh menjadi lawan kita? Firman Tuhan katakan tidak ada. Saudara, ada satu quotes yang berkata, your life will follow your dominant thought. Saudara, hidupmu akan mengikuti pikiran yang paling kuat di dalam kehidupan. Saudara, sekarang pikiran apa yang paling kuat yang ada di dalam hidup kita? Ketakutankah? Kekhawatirankah? Ketidakpercayaankah? Atau apa yang kita lihat di sekeliling kita? Apa yang sedang terjadi di sekeliling kita? Apa yang sedang terjadi, dunia ini sedang terjadi? Atau saudara mau memandang? Apa saudara mau memikirkan apa yang Tuhan katakan ke dalam firman-Nya? Saudara, tadi dikatakan bahwa hidup kita akan mengikuti pikiran terkuat daripada pikiran kita. Saudara, ayo saudara. Joyce Meyer katakan, saudara, satu quote dari seorang hamba Tuhan. Dia katakan, saudara, bahwa the battle is in your mind. Bahwa peperangan itu masih adanya tuh di sini, adanya di pikiran kita. Masihkah saudara berpikir bahwa saudara tidak layak? Masihkah saudara berpikir bahwa saudara tidak sanggup? Masihkah saudara berpikir bahwa saudara adalah tidak berharga? Masihkah saudara berpikir bahwa saudara adalah orang-orang yang biasa-biasa aja? Tapi biarlah di tahun paradigma yang baru ini kita merubah cara pandang kita, bahwa kita adalah orang-orang yang luar biasa karena kita dikasihi oleh Tuhan kita yang luar biasa. Amin, saudara. Saudara, saya percaya dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya dan untuk selama-lamanya kita punya Tuhan yang baik. Saudara, puji Tuhan. Apapun yang kita hadapi di depan sana, kita percaya Tuhan itu baik. Bahkan Dia sanggup turut bekerja di dalam segala perkara di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus berkati. Saudara, yuk kita satu hati lagi, kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami boleh mendengar, merenungkan sebagian firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau punya pikiran Kristus. Kami tahu bahwa apa yang Tuhan pikirkan tentang kami selalu yang terbaik. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan sayang kami. Terima kasih Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat umat-Mu, buat jemaat-Mu dimanapun mereka berada, khususnya buat GBI Wow Tuhan. Ku berdoa kalau ada mereka yang sakit, biarlah mereka taruh di dalam hati mereka bahwa Tuhan sayang sama mereka dan bahwa kuasa bilur darah Yesus sudah menyembuhkan mereka. Apapun Tuhan yang sedang dialami, yang sedang digumuli oleh umat-Mu Tuhan, biarlah mereka tahu bahwa mereka dijadikan sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Supaya mereka
mereka tahu Tuhan bahwa mereka tidak sendirian. Tuhan Allah Immanuel, Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kiranya Kau ukirkan firman-Mu di dalam loh hati kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu yang melebihi akal pikiran kami itu selalu ada bersama dengan kami di dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin saudara. Tuhan Yesus berkati. God bless. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Kami sudah dengar firman-Mu. Tuhan, berkati firman-Mu biar jadi rema buat kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyatakan firman, Ibu Yolanda. Tuhan, sebagai gembala kami juga Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati kehidupannya, memberkati semua pelayanannya, usahanya, pekerjaannya, keluarganya. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang sudah mendengar pagi hari ini. Biar kami semua boleh dikuatkan melewati hari-hari ke depannya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga buat bangsa negara kami, buat presiden kami Tuhan, buat pemimpin-pemimpin bangsa ini. Biar Tuhan memberkati dengan hikmat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat GBI Wow, dimanapun mereka berada juga Tuhan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami sudah berdoa buat gembala kami, Bapak Insinyur Niko Notoraharjo beserta keempat wakilnya dalam pelayanannya, GBI dimanapun berada juga Tuhan memberkati dengan hikmat yang daripada-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus kami mengucap syukur, segala kemuliaan hanya bagi-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Ibu Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selesai sudah kita mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Yolanda, di mana dia sebagai istri saya yang tercinta, tersayang, dan kami percaya firman itu begitu memberkati kita semua dan menguatkan kita semua. Terima kasih untuk Ola atas sharingnya hari ini, dan saya percaya teman-teman juga berkati dengan firman kamu. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan berpisah, dan sebelum kita berpisah, kita pun akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Bapak dalam surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Allah Tuhan. Terima kasih kami semuanya diberkati dan dikuatkan. Hamba serahkan hamba-Mu, olah tangan-Mu, Kau pakai dia, Kau yang memelihara kehidupannya, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kesehatan menyertai kehidupannya. Ikat dia dengan tali kasih-Mu, keluarga kami semuanya. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih atas olah tangan-Mu. Terus Kau pakai sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Tanpa hamba juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang terkasih dan GBI Wow yang setia selalu mengikuti acara ini. Tuhan, kiranya Engkau sertai di dalam keluarga, Kau yang mencukupkan, yang memberkati kehidupan mereka. Kau selalu menuntun, memimpin, menyertai dalam setiap langkah hidup mereka. Terima kasih yang serahkan keluarga ini ke tangan-Mu, tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tiba saatnya kami akan berpisah, kami pun rindu untuk menerima berkat yang daripada Engkau. Mari kita mengangkat tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau Tuhan penolong dalam hidup